Bismillahirrahmanirrahim. Innallah khabba'a salasan fi salasin, khabba'a ridah fi ta'atih, fala tuhakkiranna ta'atallah syai'a, wa khabba'a sukhtah fi ma'siyatih, fala tuhakkiranna ma'siyatallah syai'a, wa khabba'a awliya'ahu fi ibadih, fala tuhakkiranna ahadan la'allahu waliyullah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan tiga hal dalam tiga perkara. Pertama, Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam taat. Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam taat. Artinya di setiap perbuatan taat itu ada di dalamnya keridhaan Allah. Baik taat itu besar, taat itu sedang, taat itu kecil, pokoknya dalam taat itu ada terkandung keridhaan Allah. Maka janganlah kamu meremehkan suatu taat kepada Allah, karena di situ ada keridhaannya. Sekecil apapun taat itu mesti diambil. Artinya jangan dianggap remeh satu taat walaupun kecil, karena di dalamnya itu ada ridha Allah, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Duit dalam tabungan kita belum tentu ada keridhaan Allah di situ, tapi duit 1000 yang kita sedekahkan itu ada keridhaan Allah di dalam uang 1000 rupiah itu. Jangan anggap remeh sesuatu yang di dalamnya ada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kemurkaannya di dalam maksiat. Jangan kamu remehkan sekecil apapun maksiat kepada Allah. Jangan kamu anggap remeh maksiat sekecil apapun, karena dalam maksiat itu ada kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah ini kalaunya menang daripada keridhaannya, kita akan masuk dalam neraka. Kan ditimbang amal, ambil amal kebaikan, letakkan sebelah kanan daun timbangan, amal kejahatan sebelah kiri, amal kebaikan sebelah kanan, amal kejahatan sebelah kiri, timbang-timbang sama. Nah, berarti kebaikan habis, berarti lagi. Berarti kejahatan ada kayak bilah kurik api. Andak belah kurik api ini ke sebelah kiri, barat ke sebelah kiri. Ini yang mencelakakan kita dengan sebilah kurik api ini. Nah, jadi jangan anggap remeh satu maksiat, karena di situ ada murka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah menyembunyikan murkanya itu di dalam kemaksiatan. Sekecil apapun maksiat, di situ ada mengandung kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa khabba'a awliya'ah fi ibadih, Allah menyembunyikan para walinya, Allah menyembunyikan kekasihnya di tengah-tengah hambanya. Fala tuhakkiranna ahadan, jangan sekali-kali kamu meremehkan seseorang dari hamba Allah. La'allahu waliyullah, barangkali dia itu adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Meremehkan, memperinting kekasih Allah itu sama hanya dengan memperinting, meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi wali-wali ini sembunyikan Allah di tengah-tengah hambanya. Nah, kemudian para ulama ada menjelaskan lagi kepada kita beberapa tanda-tanda, beberapa alamat-alamat kepada orang itu sebagai kekasih Allah. Kan jangan kamu remehkan hamba Allah, karena di situ ada wali-walinya. Siapa tahu yang kamu remehkan itu adalah waliullah, maka engkau akan binasa. Nah, ada tanda-tanda yang mengarahkan kita bahwa itu makin mendekati waliullah. Makin mendekati, bukan memastikan.
Disebutkan dalam kitab Al-Ilmun Nibras, ini alamat-alamat yang mengarahkan bahwa itu ada kemungkinan hamba Allah itu seorang walinya. Nah, disebutkan di dalam kitab itu, apabila pada diri seorang hamba itu ada salah satu di antara tiga, maka orang ini bisa kita iktikadkan bahwa orang ini adalah orang yang mulia di sisi Allah. Yang pertama tandanya itu adalah orang ini dimuliakan, dihormati oleh ulama-ulama ahlil ilmul batin. Nah, orang ini dimuliakan, dihormati, disayangi oleh ulama-ulama ahlil ilmul batin, oleh ulama-ulama sufi. Nah, ulama-ulama sufi itu menghormati lawan orang ini, walaupun orang ini misal suka berbuat maksiat. Ini ada orang ini kelihatan suka berbuat maksiat, tapi ulama-ulama ahli ilmu batin menghormatinya. Nah, kita hati-hati dengan orang itu. Yang kedua, ulama-ulama ahlul batin tidak ada yang menghormati orang ini, tetapi orang ini orang yang kuat dalam agamanya, dan pada dirinya ada timbul hal-hal yang menyalahi adat, walaupun orang ini kadang-kadang mau melakukan maksiat yang zahir. Nah, ini orang ini mengarah juga kepada orang yang dimuliakan Allah. Ini orang berpendidikan agama, orang ini beragama kuat. Pada dirinya tuh ada timbul kadang-kadang hal-hal yang menyalahi adat atau karamat lah. Tapi orang ini mau melakukan dosa-dosa yang zahir. Nah, orang ini pun orang yang mesti kita hati-hati dengan orang ini. Artinya mesti beradab dan mempercayai mereka itu. Nah, yang ketiga, orang ini kada punya karamat, orang ini kada diakui oleh ulama-ulama, tapi orang ini kada pernah kita lihat, kita dengar berbuat satu kemaksiatan. Ulama-ulama kada mengakuinya, karamat kada juga timbul pada dirinya. Cuma kita tahu orang itu kada biasa, kita dengar, kita lihat berbuat maksiat. Nah, kita hati-hati juga dengan orang ini, karena siapa tahu orang ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ba'du sufiyah wan nasu fil awliya ala arba'ati aqsam. Dalam hal menyikapi para wali Allah terbagi 4 macam. Al-qismul awwal hasala lahumut tasdiq bi ilmihim wal ilmu bi tariqatihim waz zawqu li ahwalihim faqad nalu manalu. Manusia yang pertama, mereka membenarkan dengan ilmu mereka, mengetahui dengan tarikat mereka, dan merasakan seperti apa yang mereka rasakan, maka ini manusia adalah sudah tergolong golongan mereka. Itu pertama. Al-qismus tsani, bagian yang kedua di antara manusia, hasalalahumut tasdiq wal ilmul mazkur duna zauq. Dia mempercayai para waliullah, dia tahu tarikat mereka, tapi dia belum merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Ini apa-apa yang dia pakai mukaddam percaya, dia pakai mukaddam aku tiap malam ke surga percaya. Inya dia pakai mukaddam aku 70 kali sehari naik kalau Lauhil Mahfuz percaya. Inya dan dia tahu tarikat pakai mukaddam, tarikat ini tahu, tapi nya belum pernah merasakan seperti apa yang dirasakan oleh fakih mukaddam. Nah, orang ini pun termasuk golongan mereka juga. Nah, masuk golongan juga. Artinya selamat ini orang, beruntung ini orang. Al-qismus salis, bagian yang ketiga, hasalalahumut tasdiq dunahuma. Ujar wali ini siapa nama macam ini percaya. Ujar fakir, ujar seorang wali, malam tadi aku ke Makkah, subuh ini datang percaya. Nah,
ilmunya kada tahu apa, kada tahu ilmunya, tarikatnya apa kada tahu, merasakan makin lagi cuma modal percaya. Nah, golongan yang ketiga ini faqad sa'idu wa nalu barakatahum. Ini beruntung dan dapat syafaat berkat mereka para wali-wali itu. Al-qismur rabi, bagian yang keempat, lam yahsul lahum minas salasah syai'un. Nah, bagian keempat ini orang yang kada percaya dengan karamat-karamat wali itu. Apa yang ada dalam kitab-kitab manakib bahwa si wali ini dia sehari semalaman bisa keliling dunia, ini ada percaya bahwa ada mungkin ada masuk akal jadinya itu. Ada kisah-kisah para wali, ini kada percaya. Nah, orang seperti ini percaya kada, mengetahui tarikat mereka kada, merasakan apa yang mereka rasakan kada juga. Hadza yuhramu barakatahum, ini orang dicegah berkah mereka, kada akan dapat berkah mereka. Wa qala syuyukh, dan berkata para syekh, wa yukhsha alaihi su'ul khatimah, dikhawatirkan atas orang ini meninggal dalam su'ul khatimah. Ujar Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir, siapa yang mengamalkan amalanku mati ke surga. Udah percaya nih tuh, jangan nabi mendakan aku percaya, ujarnya umpamanya nih. Ini orang dikhawatirkan kena matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Kada percaya dengan kekasih Allah sama dengan kada percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi kesimpulannya bahwa para wali-wali Allah itu dilindungi oleh Allah, ditutupi oleh Allah, kada diketahui oleh makhluknya, kada diketahui. Bisa Allah beritahu makhluknya ini bahwa si A itu wali Allah, dengan maksud orang ini jadi mulia bila mana dia membenarkan dan beradab. Dan orang yang diberitahu Allah bahwa orang itu waliullah, dia bisa celaka kalau dia tidak percaya dan tidak beradab dengan mereka itu. Wa min dzalik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, ala u'allimuka kalimatin ta'dilu aw taqdulu tasbiha ahli samawati wal ardh. Dan setelah kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, maukah engkau aku ajarkan, ala u'allimuki, adakah mau aku ajarkan kepada engkau kalimatin, beberapa kalimat, ta'dilu, yang menyamai, au tabdulu, atau melebihi tasbihnya penghuni langit dan bumi. Takulin, engkau kata, subhanallahil azim wa bihamdih, adha'afa ma yusabbihuhu jami'u khalqih, wa kama yuhibbu wa yarda, wa kama yambagilah. Nah, jadi sekali membaca tasbih itu melebihi dari bacaan tasbih seluruh penghuni langit dan bumi pahalanya, daripada tasbih yang biasa. Jadi umpamanya orang membaca subhanallah seluruh penghuni langit dan bumi, lawan sekali kita membaca subhanallahil azim wa bihamdih adha'afa ma yusabbihuhu jami'u khalqih wa kama yuhibbu wa yarda wa kama yambagilah, maka pahalanya melebihi itu. Jadi amalan yang seperti ini bagus dibaca bagi perempuan-perempuan yang mempunyai banyak kesibukan mengurus rumah tangganya. Nah, perempuan yang mengurus rumah tangganya, mengurus anak-anaknya, mengurus macam-macamnya, sehingga waktunya kada banyak untuk berzikir bertasbih kepada Allah. Nah, dengan tasbih yang pendek, tasbih yang sedikit ini, tapi pahalanya menyamai dengan tasbih yang banyak. Nah, itu maksudnya. Wa min dzalik, setengah yang demikian kemuliaan lagi yang diberikan Allah kepada kita, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li ba'di banatih, Nabi bersabda bagi sebagian anak perempuan Zidin,
quli hina tusbihin, bacalah jar Nabi pada waktu subuh, subhanallah wa bihamdih wa la quwwata illa billah, masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Fa inna man qalahunna, maka bahwa orang yang membaca itu hina yusbih, ketika subuh, hufizah hatta yumsi, dia terpelihara sampai petangnya. Wa man qalahunna hina yumsi hufizah hatta yusbiha, maka dia terpelihara sampai pada waktu paginya, terpelihara dari kejahatan jin, terpelihara dari kejahatan angin, terpelihara dari kejahatan manusia dan lainnya. Wa min dzalika, setengah lagi kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita, da'watu Zinnun iz da'a biha wa huwa fi batnil hut. Doa Nabi Yunus alaihi salam, beliau gelarnya Zinnun. Nah, ketika berdoa beliau dengan itu dakwah, wa huwa fi batnil hut, beliau berada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Lam yad'u biha muslimun, tidak berdoa dengannya itu oleh orang Islam, bisyai'in, pada sesuatu, qattu, selamanya, illa stajaballahu lahu, melainkan Allah perkenankan baginya. Nah, ini termasuk amalan yang dipilih oleh para ulama salaf terdahulu, artinya menjadi wirid harian mereka, sekadang-kadangnya 40 kali sehari. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Manfaatnya banyak, antara lain doa dikabulkan Allah, dan lagi terhindar dari kesusahan, dari kegelisahan, daripada kesempitan dan hal-hal yang kada diinginkan. Diamalkan tiap hari, paling sedikit la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin itu 40 hari. Lebih baik lagi dibaca di dalam sujud sembahyang sunat apakah? Sunat duha kah, sunat tahajud kah, sunat hajat kah, sunat apakah? Nah, paling bagus lagi la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Wa min dzalika, dan setengah yang demikian lagi, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih, man qalaha kutibat kama qalaha thumma ullikat bil arash la yamhuha dhanbun amilahu sahibuha hatta yalqa Allah ta'ala yaumil qiyamah wa hiya makhtumah. Ini amalan yang perlu diamalkan juga. Artinya dari sekian banyak amalan itu kita pilihin mana-mana yang perlu, yang semuaan gak ada mayu ari. Jadi kita pilihin mana yang bagus untuk kita. Subhanallah bihamdi subhanal azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Kada ada batasan, membaca sekali kah, berapa kah? Siapa yang membaca itu, ujar Nabi, ditulis sebagaimana dia kata, kemudian digantung di aras Allah. Nah, maka kada menghapuskan itu dosa apapun yang kita perbuat. Ini kadang-kadang amalan-amalan ini ada nang hilang, nang terhapus karena ulah dosa kita. Nah, ini satu amalan nang utuh yang akan kita dapati sampai hari kiamat. Asal jangan murtad saja. Asal jangan murtad. Kalau murtad itu kan gugur semua. Nah, amalan-amalan itu umumnya bisa gugur, padahal sudah bagus amalan kita disimpan di sisi Allah. Tapi karena kita berbuat dosa ini, dosa itu, bisa amalan itu gugur. Satu amalan yang bila kita amalkan, dosa apapun yang kita perbuat kadang mengganggu ke amalan ini, kadang mengganggu. Kayak orang beribadah kan lawan Tuhan nih sekian puluh tahun. Nah, kisah si Abid nih tuh,
Begitu nya berzina, habis semua amalannya. Nah, namun ini kada kita amalkan, kita berbuat dosa apa aja kada mengganggu keamalan ini. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaihi. La yamhuha dzambun, kada menghapus akan amalan itu oleh dosa yang dia kerjakan sehingga dia berjumpa Allah pada hari kiamat. Wa hiya makhtumatun, amalan itu masih ditok lagi. Nah, ibarat amplop itu masih bertutup lagi, belum membuka. Wa hiya makhtumah. Wa min dzalik, setengah yang demikian lagi, annaman lazima, orang yang mengakali, melazimi, mengamalkannya, qiraat, membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ini amalan yang diamalkan orang-orang bahari juga nih. Artinya bagus juga, amalan pilihan juga. Ini ayat, ada ayat-ayat pilihan, hadis itu ada muntakhab, ada hadis-hadis pilihan, amalan pun ada amalan-amalan pilihan. Walaupun semua itu baik, tapi ada pilihan-pilihan. Termasuk amalan yang dipilih oleh para salaf terdahulu. Ma'amalkan ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Orang yang mengamalkan itu lam yamut hadma, dia kada mati keguguran sesuatu, keguguran nyiur, keguguran atap rumah, gempa misalnya kan roboh rumah, anaknya kada mati itu. Wala waraka, kada mati tenggelam. Wala harbakar. Wala darban bihadidah, kada mati pukulan dengan besi. Wa min dzalik anna man qala hina yusbih wa hina yumsi, termasuk yang demikian kemuliaan lagi orang yang membaca waktu subuh, waktu petang, hasbiyallah sab'a marrat kafahullah ma ahammah min amri dunya wal akhirah. Allah cukupkan akan dia yang dia risaukan dari perkara dunia dan akhirat. Wa min dzalik anna man qala, ini amalan pilihan juga. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ba'da salati subuh, imam sembahyang subuh, sab'a marrat, 7 kali. Kafahullah yauma dzalik, Allah cukupkan dia pada hari itu. Allah cukupkan. Wa illam yakun sadikan fi tawakkulih, sekalipun inya kada bujur tawakalnya kepada Allah. Sekalipun inya kada bujur tawakalnya lawan Tuhan. Wa in qalaha masa'a, jika dia baca sore petang hari, maka dzalik Allah cukupkan dia semalaman hatta yusbih, sampai subuh. Jadi dirait lawan laqad ja'akum tadi. Nah, laqad ja'akum tadi baca sekali sampai wa huwa rabbul 'arsyil 'azim, sekali baca sambung 7 kalinya fa in tawallaw. Fa in tawallawnya diulang 7 kali, laqad ja'akum cukup sekali. Nah, itu termasuk amalan amaliyah yang mukhtarah, yang muntakhabah, yang dipilih. Para ulama mengatakan man wadhaba ala qiraatiha ahada wa arba'in marrah fatahallahu alaihi bila ta'ab. Siapa yang mengakali setiap hari membaca Fatihah 41 kali, Allah bukakan atasnya tanpa susah payah. Artinya kalau orang ini pedagang, amalannya Fatihah 41 sehari, Allah bukakan pintu rezeki tanpa susah payah. Kalau orang ini penuntut ilmu, dia baca Fatihah 41 kali sehari, Allah bukakan pintu ilmu tanpa susah payah. Kalau orang ini pegawai, membaca Fatihah 41 kali sehari, Allah bukakan pintu karirnya sebaik-baiknya tanpa susah payah. Pertama, auzubillahi minasyaitonir rajim.
Kemudian yang kedua, disambung antara bismillah dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sambung. Hanya ar-rahmanirrahim memandang, maliki yaumiddin memandang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in memandang, ihdinas siratal mustaqim memandang, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terusakan sambung, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang memandak di alaihim ini itu terus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 41 kali setiap hari. Fatahallahu alaihi bila ta'ab, Allah akan membukakan segala pintu atasnya dengan tanpa susah payah. Apabila kamu telah membaca Al-Fatihah, demikian itu, maka diserupakan kamu menjadi termasuk golongan orang-orang yang mana Allah Ta'ala berfirman tentang mereka pada apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau kita membaca surat Al-Fatihah sebagaimana petunjuk atau keterangan yang disebutkan minggu dahulu, maka kita akan termasuk di dalam golongan orang yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang di bawah ini. Maksud membaca surat Fatihah seperti yang demikian itu adalah, pertama disebutkan bahwa membaca Fatihah itu benar-benar dengan lisan dan hatinya. Membaca Fatihah kedua-duanya, lisan dan hati. Dan itu ada terbagi dua, ada yang sekurang-kurangnya atau disebut dengan ashabul yamin. Itu orang yang membaca di mulut dahulu diiringi oleh hati, seolah-olah mulut itu gurunya oleh hati. Nah, itu adalah termasuk bacaan Fatihah ashabul yamin. Begitu mulut kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati Bismillahirrahmanirrahim, artinya sudah paham tuh Bismillah tuh. Di mulut mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, dalam hati Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sedemikian terus, itu adalah sekurang-kurangnya. Yang lebih baik daripada itu adalah bacaannya orang-orang muqarrabin. Mereka itu adalah hati menjadi guru oleh mulut. Mulut merupakan penterjemah hati. Jadi sebelum mereka menampakkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim di dalam hati, di dalam mulut, terlebih dahulu hatinya sudah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Hanya diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, dalam hati Ar-Rahmanirrahim. Hanya di mulut Ar-Rahmanirrahim, dalam hati Maliki Yaumiddin, di mulut Maliki Yaumiddin. Nah, macam itu. Itu bacaannya orang muqarrabin. Hati terlebih dahulu, hanya keluar di mulutnya. Dan itu sudah paham maknanya, mengerti tujuannya. Bismillahirrahmanirrahim, sudah paham bahwa dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, aku memulai pekerjaan sembahyang ini, atau aku memulai bacaan surat Al-Fatihah ini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, aku mulai pekerjaan ini.
Bila sesuatu pekerjaan yang dilaksanakan dengan nama Allah, kita puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang dengan Allah dimulai ini pekerjaan, ini sembahyang. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maknanya, tapi rasanya nikmat, rasanya nyaman, rasanya bahagia, rasanya senang. Begitu kita mengucap Ar-Rahmanir Rahim, itu ada rasanya. Jadi paham artinya Ar-Rahmanir Rahim itu Maha Pengasih Penyayang, rasanya senang. Maliki Yaumiddin, raja di hari kiamat. Artinya raja di hari kiamat. Rasa kita ada rasa takut menghadapi hari kiamat. Ada rasa gemetar menghadapi hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Itu artinya, rasanya iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Di situ kita merasa bahwa hanya satu-satunya Allah yang ditaati, yang ditakuti, yang dicintai, yang diharapkan segala-galanya. Itu rasa. Wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami minta tolong. Artinya itu rasanya apa? Kita merasa lemah, kita merasa kada punya apa-apa, kita merasa kada punya kemampuan kalau kada ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Artinya, rasanya apa? Rasanya ada harapan, rasanya berharap kepada Allah agar ini diperkenankan, agar ini dikabulkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu penjelasan daripada siratal mustaqim. Jalan yang lurus yang kami minta itu macam apa? Jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat mereka daripada para nabi dan rasul, bukan jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dimarahi Allah dan tersesat mereka itu. Jadi bila kita membaca Fatihah dengan demikian, dengan pemahaman, dengan mulut, dengan hati, dengan perasaan, maka termasuk kita dalam hadis Nabi yang mengatakan, qasamtus salah baini wa baina abdi nisbaini, nisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'al. Yaqulul abdu alhamdulillahi rabbil alamin, fa yaqulullah azza wa jal hamidani abdi wa athna alayya, wa huwa ma'na qawlihi sami'allahu liman hamidah. Al-hadis. Artinya aku membagi sembahyang. Ini hadis qudsi. Allah berfirman lewat Rasulullah, aku membagi salat antara aku dan hambaku dua paruh, yaitu separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Bagi hambaku apa yang dimintanya, hamba mengucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, hambaku memujiku dan menyanjungku. Dan itulah makna ucapannya, semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Al-hadis. Jadi dalam surat Fatihah itu ada terjadi tanya jawab, bukan tanya jawab, artinya bersahut-sahutan antara Allah dengan yang membaca surat Fatihah. Begitu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah menjawab, zakarani abdi, zakarani abdi, jar Tuhan hambaku menyebut aku. Kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allah menyahut, hambaku menyebut aku, mengingat aku. Alhamdulillahirabbil alamin,
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ucapan kita, Allah menyahut hamidani abdi, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung aku. Maliki yaumiddin, raja di hari kiamat. Allah menjawab majjadani abdi, memuliakan, mengagungkan akan aku oleh hamba. Nah, bila kita berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta tolong, Allah menyahut minkal ibadah wa alayyal aun. Engkau beribadah, aku yang menolong, kata Tuhan. Minkal ibadah wa alayyal aun. Engkau yang beribadah, aku yang menolong. Artinya apa? Setiap kali kita melakukan ibadah, itu adalah Allah akan memberi pertolongan untuk menyelesaikan ibadah itu dengan sebaik-baiknya, asal kita bujur-bujur sungguh-sungguh beribadah itu. Jadi kayak apa aja sulitnya ibadah, kayak apa aja payahnya ibadah, kalau kita sungguh-sungguh, Allah menolong dan kita bisa menyelesaikan ibadah. Menghafal Quran satu ibadah. Kalau kita sungguh-sungguh menghafal Quran, Allah menolong. Allah yang menolong. Kita malam ini hendak sembahyang 100 rakaat. Asal kita bujur-bujur, ditolong Allah. Nah, minkal ibadah wa alayyal aun. Nah, jadi sembahyang surat Fatihah itu isinya adalah munajat kepada Allah. Jawab berjawab artinya. Qasamtus shalah, aku bagi sembahyang. Salat di situ artinya adalah Fatihah. Qasamtus shalah baini wa baina abdi, aku bagi salat. Karena surat Fatihah itu banyak ngarannya, 10. Para ulama mengambil daripada beberapa hadis, surat Fatihah itu ada 10 macam. Fatihatul kitab, iya. Ummul Quran, iya. Ummul kitab, iya juga. Sab'ul masani, iya juga. Suratul hamdi, as-salah, ada juga. Marilah kita membaca surat as-salah, surat Fatihah artinya. Ada yang mengambil daripada hadis juga al-kafiyah. Surat Fatihah itu al-kafiyah, surat yang mencukupi. Artinya sembahyang kita walaupun ada yang lain dibaca, surat-surat lain Fatihah aja cukup. Al-kafiyah. Al-wafiyah, yang menyempurnakan, yang menunaikan. Asy-syifa, penyembuh. Al-asas, pondasi. Macam-macam ngarannya surat Fatihah. Jadi maksud dalam hadis tadi qasamtus shalah, aku membagi salat, artinya membagi surat Fatihah itu dibagi 2 tadi. Jadi Fatihah adalah merupakan inti dari segala Al-Quran, Fatihah. Dan amalan yang paling baik diamalkan adalah surat Fatihah. Membaca Yasin bagus, Tabarak bagus, Al-Waqiah bagus. Tapi lebih baik lagi ada amalan membaca surat Al-Fatihah. Seandainya kamu tidak mendapat bahagian dari salatmu selain Allah Ta'ala ingat kepadamu dalam kemuliaan dan keagungannya, maka cukuplah bagimu demikian itu sebagai suatu pemberian. Maka bagaimanakah dengan pahala dan anugerah yang kamu harapkan? Andai kata sembahyang itu kita kada berpahala umpamanya, tapi Allah menyahut kita, itu sudah merupakan ganjaran yang sangat besar. Kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allah menyahut kalau tuh zakarani abdi, hambaku menyebut aku, gitu. Nah, Allah mengata itu sudah merupakan ganjaran yang luar biasa, karena Allah menyebut kita sebagai hambaku. Zakarani abdi,
hambaku telah menyebut aku. Andai kata-kata berpahala lain pada itu, sudah cukup daripada lebih daripada cukup sudah. Dan demikian juga sayogyanya kamu memahami surat-surat yang kamu baca. Pendek tapi mengerti, tapi paham, tapi merasa lebih baik daripada panjang pada paham. Dan demikian juga sayogyanya kamu memahami surat-surat yang kamu baca. Sebagaimana akan datang penjelasannya dalam kitab Tilawatul Quran. Maka janganlah kamu lupa terhadap perintah dan larangannya, janji dan ancamannya, nasihat-nasihat dan berita-berita para nabinya, mengingat anugerah-anugerah dan kebaikan. Masing-masingnya mempunyai hak. Ayat-ayat itu mempunyai hak untuk kita tunaikan. Allah berjanji dalam Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Janji Allah, nanti akan dibawa orang-orang yang takwa kepada Tuhan mereka, kepada surga berkelompok-kelompok. Nah, waktu kita membaca ayat itu adalah hak yang dituntutnya, kita berharap termasuk yang dalam golongan itu. Jadi ada rasa harapnya, ada rasa harap.